Saya akan mempresentasikan presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Kejahatan Kera Putih, Pencegahan dan Pendeteksian. Nah, di sini ada kelompok kami, yang pertama Aristiawan, yang kedua Baiti Rahma, ketiga Elvira Tiani, yang keempat Ayu Melia Putri, yang kelima Arif Abdurrahman. Selanjutnya ada pendeteksian kejahatan kera putih. Nah, di poin pertama ini ada anomali akuntansi, yaitu gejala-gejala kejahatan kera putih dalam bentuk anomali akuntansi pada umumnya melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan dokumen sumber, pencatatan di buku harian atau jurnal yang salah, serta ketidakakuratan pencatatan di buku besar atau ledger. Gejala-gejala yang berkaitan dengan dokumen sumber adalah termasuk dokumen-dokumen seperti cek, faktur penjualan, order pembelian, permintaan pembelian, serta laporan penerimaan barang. Selanjutnya ada pengendalian internal yang lemah. Secara umum, gejala-gejala dari pengendalian internal yang lemah adalah: yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas; yang kedua, tidak adanya pengamanan secara fisik atas kekayaan organisasi; yang ketiga, tidak ada pemeriksaan secara independen atau mandiri; yang keempat, tidak ada otorisasi yang tepat atas dokumen atau kegiatan organisasi; yang kelima, tidak ada dokumen atau catatan yang tepat dan sebenar; yang keenam, penolakan atas pengawasan yang ada; serta yang keenam, sistem akuntansi yang tidak memadai. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baiti Rahma dengan NIM 2017-310154. Di sini saya akan menerangkan tentang anomali analisis, di mana gejala-gejala ini muncul secara tidak terduga. Misalnya gejala-gejala yang dimaksudkan adalah kelangkaan atau koreksi persediaan yang tidak dapat dijelaskan. Misalnya terjadinya penyimpangan dari spesifikasi yang ditetapkan, kemudian terjadinya adanya atau terdapat barang sisa yang meningkat tajam, kemudian terjadi memo debit atau memo kredit yang begitu banyak, lalu juga terjadi peningkatan atau penurunan saldo, rasio atau hubungan yang begitu besar. Adanya ketidaknormalan secara fisik, umumnya ketika mengecek tentang persediaan fisiknya, itu tidak normal. Dalam artian yang ada di catatan data itu tidak sesuai dengan ada yang pada nyata fisiknya. Kekurangan atau kelebihan pada uang kas, kemudian pembebanan dalam jumlah besar yang terlambat dilakukan, keluar masuknya atau turnover pejabat eksekutif yang tinggi, tidak sebanding dengan beban yang sebenarnya dilakukan atau pembiayaan yang sebenarnya dilakukan di luar catatan yang telah dicatatkan. Kemudian berbagai hubungan laporan keuangan yang aneh, sehingga hal tersebut ini memicu terjadinya pertanyaan yang besar, dan pasti terjadi yang namanya kejahatan kera putih. Kemudian biasanya yang melakukan kejahatan tersebut itu gaya hidupnya bermewah-mewahan. Para pelaku kejahatan kera putih lazimnya suka membeli mobil yang mewah, kemudian pakaian yang mahal, rumah baru yang eksklusif, serta berpariwisata ke tempat dengan sarana yang mahal seperti berpergian ke luar negeri. Dan mereka sering membeli perhiasan dan permata yang mewah. Kemudian di samping itu mereka sering mempunyai hubungan di luar nikah. Maksudnya suka berselingkuh dalam tanda kutip. Kemudian jarang sekali pelaku kejahatan kera putih ini melakukan kejahatannya untuk menyimpan hasil curiannya, karena diduga pelaku kejahatan kera putih ini
supaya uangnya tidak ketahuan dengan orang lain, maka pelaku kejahatan ini mempergunakan uangnya untuk hal-hal yang tadi yang telah saya sebutkan. Seperti itu. Kemudian untuk slide yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elivia Triani dengan NIM 2017-310433 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendeteksian kejahatan kera putih yang kelima, yaitu perilaku yang tidak lazim. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, khususnya penjahat kera putih yang pertama kali melakukan kejahatannya, secara emosional menjadi sangat takut dan merasa bersalah. Emosi ini mengungkapkan adanya perasaan stres serta menunjukkan perubahan perilaku menjadi pemalu di antara kawan kerjanya, menjadi agresif dalam menyatakan pendapat, sulit untuk bersikap santai, serta mudah marah. Kemudian, terdapat laporan dan keluhan atau tips and complaints. Para auditor sering dikecam karena tidak mendeteksi secara lebih sungguh-sungguh mengenai kejahatan kera putih. Hal ini dikarenakan sifat dari kejahatan kera putih yang seringkali mempersulit posisi auditor dalam mendeteksi terjadinya kejahatan kera putih. Semua kejahatan kera putih ini dapat dideteksi dari 3 kejadian, yaitu yang pertama tindakan pencurian, yang dapat disaksikan oleh seseorang bahwa pelaku melakukan pencurian uang kas atau aktiva lainnya. Yang kedua tindakan penyembunyian, yang mengubah catatan atau melakukan kesalahan yang disengaja dalam menghitung uang kas atau aktiva lainnya. Yang ketiga tindakan perubahan, khususnya perubahan dalam gaya hidup pelakunya yang tidak terhindarkan setelah mereka melakukan kejahatan kera putih. Salah satu cara yang baik agar laporan dan keluhan dapat disampaikan dengan benar serta dapat menjadi indikasi adanya kejahatan kera putih adalah dengan menciptakan peraturan dan mekanisme whistleblowing. Peraturan dan mekanisme ini harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Melia Putri dengan NIM 2017-310445. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeteksi kejahatan kera putih. Dalam mendeteksi kejahatan kera putih ini terdapat 6 langkah. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada langkah memahami kegiatan usaha atau bisnis. Metode pendeteksian kejahatan kera putih dimulai dengan memahami bisnis atau unit kerja yang diperiksa. Karena setiap lingkungan bisnis berbeda-beda, bahkan pada industri atau perusahaan yang sama, maka pendeteksian kejahatan kera putih ini sebagian besar merupakan proses analitis. Karena para pemeriksa akan dan harus membuat hipotesis tentang skema kejahatan kera putih, maka mereka harus mendapatkan pemahaman yang baik tentang proses dan prosedur kegiatan usaha bisnis mereka. Beberapa cara untuk memperoleh pemahaman atas kegiatan usaha atau bisnis adalah yang pertama, berkeliling ke tempat kerja, pabrik atau departemen. Yang kedua, pemahaman dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh pesaing. Yang ketiga, wawancara dengan personil kunci. Bertanya kepada mereka, di manakah kejahatan kera putih sering terjadi. Dan yang keempat, melakukan analisis laporan keuangan serta informasi akuntansi lainnya. Dan yang kelima, mengkaji dokumentasi kegiatan usaha atau bisnis organisasi atau unit kerja. Yang keenam, bekerja sama dengan auditor atau personil keamanan. Untuk yang terakhir, yaitu mengamati para karyawan yang melaksanakan tugasnya. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kejahatan kera putih. Tahap penilaian risiko ini memerlukan pemahaman akan karakter kejahatan kera putih yang berbeda-beda, bagaimana terjadinya, seperti apa gejala-gejalanya. Proses identifikasi kejahatan kera putih ini dimulai dengan membagi secara konseptual unit bisnis atau kegiatan usaha ke dalam fungsi atau siklus individual.
membagi atau mengkelompokkan kegiatan usaha ke dalam masing-masing fungsi atau siklus membantu memfokuskan proses pendeteksian. Pada tahap ini, pemeriksa harus melakukan wawancara dengan orang yang terlibat pada kegiatan usaha atau bisnis di setiap fungsinya. Para pemeriksa kejahatan kerah putih harus mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapa yang berperan penting dalam unit kerja. Yang kedua, jenis atau tipe apa dari para karyawan, pemasok dan kontraktor yang terlibat dalam aktivitas kegiatan di unit kerja ini. Yang ketiga, bagaimana pihak dalam luar unit kerja berinteraksi satu sama lain di unit kerja ini, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan. Langkah yang ketiga yaitu katalogisasi kemungkinan gejala-gejala kejahatan kerah putih. Seperti telah dijelaskan bahwa kejahatan kerah putih itu jarang terjadi. Hanya gejala-gejalanya yang bisa dapat diamati. Apa yang muncul sebagai gejala-gejala kejahatan kerah putih seringkali pada akhirnya dapat dijelaskan dengan faktor-faktor non-kejahatan kerah putih yang menimbulkan kebingungan. Gejala-gejala terjadinya kerah putih telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu yang pertama ada anomalisasi akuntansi, dan yang kedua pengendalian internal yang lemah, yang ketiga anomali analitis, dan yang keempat gaya hidup yang bermewah-mewah, yang kelima perilaku yang tidak lazim, dan yang keenam laporan dan keluhan. Pada laporan dan keluhan, pemeriksaan harus berhati-hati dalam mempertimbangkan apa gejala-gejala tersebut benar-benar merupakan petunjuk adanya kejahatan kerah putih, atau sebaliknya, pemeriksaan membuat matris atau peta yang akan menciptakan hubungan spesifik antara gejala-gejala tersebut dengan dugaan kejahatan kerah putih. Untuk langkah keempat sampai keenam akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ali Abdurrahman dengan NIM 2017-310453. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah keempat, yaitu menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data tentang gejala-gejala. Di saat gejala-gejala ditemukan serta telah saling dihubungkan dengan kejahatan kerah putih tertentu, maka diperlukan dukungan data yang berasal dari database perusahaan, situs perusahaan, dan sumber-sumber yang lainnya. Termasuk dalam tahap ini adalah perolehan informasi dengan menggunakan penyadapan, data dari komputer, unit kerja, serta sumber data lainnya dikumpulkan. Selanjutnya, data terkait dengan kemungkinan kejahatan kerah putih dikumpulkan menjadi satu file atau folder, sedangkan yang tidak diperlukan dipisahkan. Yang selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu menganalisis hasil. Setelah anomali ditemukan oleh para pemeriksa yang dapat menjadi indikasi kejahatan kerah putih, maka hal tersebut harus dianalisis dengan menggunakan metode tradisional atau metode teknologi. Karena analisis atas dasar komputer seringkali merupakan metode investigasi yang paling efisien, maka setiap upaya untuk menemukan kejahatan kerah putih sebaiknya dilakukan dengan menggunakan komputer. Analisis hasil hanyalah dilakukan atas anomali yang tidak dapat dijelaskan melalui analisis selanjutnya. Para pemeriksa pada umumnya melakukan wawancara dengan rekan kerja pelaku perihal alasan terjadinya anomali. Kemudian memeriksa dokumen yang terkait dan melakukan wawancara dengan individu yang terkait. Beberapa cara untuk menemukan adanya kejahatan kerah putih pada tahap ini diantaranya yaitu menemukan hal yang menyimpang, melakukan analisis digital, dan membuat stratifikasi dan penyimpulan. Yang selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu langkah ke-6, yaitu menginvestigasi gejala-gejala. Pada tahap terakhir ini, dari metode pendeteksian kejahatan kerah putih adalah melakukan investigasi gejala-gejala kejahatan kerah putih. Hasilnya, para pemeriksa menggunakan analisis komputer sebagai sarana untuk memberikan dukungan yang terinci. Berbagai peringkat lunak dapat digunakan untuk menginvestigasi gejala-gejala atau aktivitas kejahatan kerah putih itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.